Assalamualaikum, hai, balik lagi di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang banget pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik, jebakan dunia digital, pinjol atau judo. Dari yang katanya bisa bantu keuangan dengan cepat nih ya iklannya, terus sampai yang katanya bisa dapat cuan dari handphone doang. Ternyata hal ini justru malah jadi jebakan yang bisa nguras uang, waktu, dan juga bahkan masa depan nih. Nah, kita bakal bahas tuntas bareng dua narasumber keren dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, yang sudah hadir di studio kita saat ini. Ada Mbak Delva Susanti selaku Asisten Direktur OJK Provinsi Bengkulu, dan juga Mbak Flora Apriani dari Manajer Senior OJK Provinsi Bengkulu. Halo, gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak Agnes. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap mengedukasi hari ini ya? Siap Insya Allah. Ini kalau bisa dilihat nih, siapa nih yang bisa menerawang-nerawang nih, orang-orang yang udah pinjol, judol di sini? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, kita kan sering banget ya lihat iklan-iklan gitu kan, terus tawaran pinjol di media sosial yang katanya cepat cair tanpa anggunan, cukup KTP doang, tapi ternyata banyak yang justru berujung petaka gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Delva sendiri dari OJK, sejauh mana sih peredaran pinjol di Indonesia sejauh ini, baik yang ilegal maupun legal sendiri ya Mbak Delva? Oke Mbak Agnes ya, kalau untuk pinjol sampai dengan bulan ataupun posisi saat ini ya, ini sebenarnya benar-benar makin marak ya. Dan sekarang itu kalau OJK itu namanya sebenarnya bukan pinjol lagi ya Mbak, yang untuk yang resmi itu pinjaman daring. Pinjaman daring. Oke. Jadi kenapa diganti namanya? Itu karena konotasinya kalau pinjol itu kan di masyarakat Udah itu negatif sekarang gitu itu ya? udah negatif ya Mbak Agnes ya. Berarti kalau legal pinjaman daring ya? Namanya sekarang untuk semua Iya. sebenarnya pinjaman daring. Kalau untuk perkembangannya ini sebenarnya kalau yang berizin di OJK itu sebenarnya sangat sedikit Mbak Agnes, itu masih 97 entitas pinjaman daring yang berizin dan diawasi oleh OJK. Sementara kalau yang ilegal atau tidak berizin itu banyak banget Mbak. Posisi yang terakhir ini ditutup oleh OJK itu bukan OJK, Satgas Pasti, ada namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, ini melakukan penutupan terhadap pinjaman-pinjaman online ilegal ini. Yang terakhir ini sekitar 400-an Mbak. Wah, banyak banget ya. Secara total dari 2017 itu jumlah pinjaman online ilegal itu sekitar 13.000 Mbak. Banyak banget dari Mbak. 2017 ya. Dari 2017 sampai dengan saat ini itu pinjaman online yang ilegal. Masih banyak yang lain, ada pinjaman pribadi, kemudian ada juga gadai ilegal dan segala macamnya yang ditutup oleh Satgas Pasti OJK ya. Nanti kami jelaskan terkait Satgas Pasti deh. Yang legalnya 97 ya. Betul. Yang ilegalnya banyak banget, 13 Banyak ribuan Mbak. ya. Berarti Jadi setiap orang tuh bisa buat akun masing-masing gitu ya, untuk menipu banyak orang gitu, sampai bisa banyak 13 ribuan itu ya. ya kayaknya lebih mudah kayaknya Mbak untuk membuat platform pinjaman online ilegal itu ya. Karena kan sekarang kalau buat aplikasi itu kan gampang ya. Sudah diberantas, tapi berhubung servernya ini mereka pintar. Jadi nggak nempatin servernya tuh nggak di Indonesia tapi di luar negeri. Jadi ganti nama, servernya masih tetap, bikin aplikasi baru gitu. Jadi ya itu udah kayak, kalau untuk aplikasi pinjol ilegal itu udah kayak rumput liar Mbak. Udah dibasmi, udah diracun, udah dipangkas, dipotong, nggak lama nanti muncul lagi gitu. Di satu sisi kenapa masih muncul, masih banyak juga masyarakat kita yang masih menggunakan pinjol ilegal ini. Kenapa masih banyak pakai? Ya itu tadi, karena nggak merencanakan keuangannya dengan baik. Jadi lari-larinya juga di perencanaan keuangan. Oke, kalau dispesifikasikan nih ya, ini kalangan-kalangan yang sering banget terjebak pinjaman daring ini ya, itu dari anak remaja kah? Usia berapa biasanya? Apakah mahasiswa-mahasiswi biasanya atau gimana? Ada nggak terdata gitu di OJK sendiri?
Hampir sama ya. Hampir sama sih. Mayoritas anak muda. Enggak juga. Enggak juga. Yang orang-orang dewasa, karyawan, kemudian ibu rumah tangga pun sebenarnya juga banyak terjebak pinjol ini. Kalau dari sisi mahasiswa itu mungkin banyak juga yang pakai pinjol, tapi kalau mahasiswa banyak yang pakai pay later ya Bu ya. Kalau mahasiswa itu banyak pakai pay later. Gitu. Aplikasi sekarang udah banyak juga ya. Banyak banget, pay later gitu kan, bukan cuma satu aplikasi, banyak nih. Tapi berarti masih tetap eksis tuh karena peminatnya juga banyak gitu ya. Peminatnya masih banyak. Iya. Ngeri juga berarti ya. Karena yang ditawarkannya itu mudah Mbak. Jadi kan untuk mendapatkan ataupun mengakses itu kan mudah. Kan ada penawaran tuh sering di SMS atau apa kita terima di WhatsApp, butuh dana cepat, syaratnya mudah. Nah itu Mbak yang sering masyarakat kita itu ingin menggunakan ini. Dia butuh uang cepat gitu kan, syaratnya nggak neko-neko gitu kan. Kalau ke perbankan kan syaratnya tuh banyak tuh. Benar. Harus catatan informasi keuangannya harus bagus, gitu. prosedurnya bagus gitu kan. Terus proses scoring dari calon debiturnya ini sendiri kan butuh beberapa hari ya, bisa 5 hari kerja gitu. Kalau pinjol kalau pindar maupun pinjol itu bisa cepat gitu. Tapi memang kalau untuk pindar sendiri tidak akan secepat pinjol gitu. Ada prosesnya kalau yang resmi itu ada proses, dan sekarang itu ketentuannya OJK mewajibkan ketika akan melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada masyarakat gitu kan, itu sekarang itu maksimal 3. Kalau yang resmi itu maksimal 3 dengan yang baru yang akan dipinjam itu. Jadi kalau udah 3 itu nggak boleh lagi kalau yang berizin yang resmi. Kalau seandainya bisa meminjam lagi padahal dia udah pinjam 3 atau 4 pinjol, berarti udah dipastikan itu pinjol yang ada maksimal kapasitasnya gitu ya, pinjaman gitu ya. Berarti dilihat dulu track recordnya gitu kan. Iya, betul. Kalau udah banyak pinjaman online di tempat lain nggak bakal bisa gitu. Jadi kayak penyelenggara pinjaman daring sendiri mereka udah punya asosiasi dan mereka udah punya database kayak gitu. Jadi misalnya saya pinjam di pinjol ABC, benar. ABC udah 3 kan, ternyata mau pinjam di pinjol Z itu udah nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang nih orang tuh juga kadang gali lubang tutup lubang gitu kan, pinjam di sini, nutup yang sini, pinjam sini, tutup di sini, mungkin justru itulah yang buat mereka tuh akhirnya banyak gitu kan di berbagai situs untuk pinjaman online. Tadi kan juga di-spill sedikit nih ya, kalau misalnya perbedaan pinjaman daring yang legal dan juga ilegal itu kan, kalau yang legal itu apa ya, prosedurnya lebih banyak gitu ya, persyaratan lebih banyak. Ada lagi nggak Mbak Delva dan juga Mbak perbedaannya yang gitu ya? paling gampang kita lihat itu kan, salah satunya itu ketika mereka minta kan online ini ya, mengakses ke handphone kita. Nah itu kalau yang legal atau yang resmi itu cuma boleh dia minta akses itu hanya untuk 3, kamera, mikrofon, dan lokasi kita. Itu kalau yang resmi. Mereka tidak akan meminta yang akses yang lainnya. Sementara kalau yang ilegal itu semua akses dia akan minta ke akses di handphone kita, termasuk kontak dan segala macamnya. Ya makanya kalau yang ilegal itu sering ada penagihan yang dikejar-kejar, penagihannya ke teman kita, ke saudara yang lain, nah itu udah pasti ilegal itu. Iya, karena mereka mencantumkan nomor ini ya, kontak mereka gitu. Sebenarnya nggak mencantumkan, tapi aplikasi pinjol ilegal itu mereka bisa mengakses semuanya, baik kontak, terus galeri di handphone. Terus satu lagi cirinya ya, yang tak kelihatan banget itu ilegal, aksesnya. Kalau yang pindar itu kan aplikasinya bisa di-download lewat Play Store atau Apple situs Store resmi gitu ya. Resmi gitu. Tapi kalau yang pinjol ilegal itu nggak apa-apa ini. Ya kalau yang pinjol ilegal itu biasanya ditawarin kita klik link ya, penawarannya itu langsung ke pesan pribadi kayak SMS, WhatsApp, seperti itu. Jadi langsung ke saluran pribadi, bukan ke informasi yang yang umum pun bisa mengakses tuh kayak gitu. Iya, karena kan kita juga nggak tahu nih ya, link ini nih link apa gitu kan. Apakah memang itu mengarah ke pinjaman daring gitu kan atau enggak. Berarti memang harus hati-hati dan teliti gitu ya. Benar. Makanya zaman sekarang itu link-link yang kita dapatkan itu jangan serta-merta langsung kita klik gitu. Bahkan sebenarnya undangan
undangan yang sekarang kan udah ada undangan digital ya. Benar. Itu pun juga harus hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau kata orang tuh ada apa ya? Di ujungnya tuh ya bisa dilihat gitu ya. Apakah itu APK, atau link gitu iya. kan. Dalam bentuk PDF pun kadang tuh ada gitu kan, tapi ternyata itu link gitu kan. Pada intinya ya memang harus hati-hati, apalagi itu nomor baru gitu kan, jangan Iya. langsung diklik gitu ya, apalagi Nomor itu baru orang dan yang tidak kita dikenal kenal. gitu. Apakah ini soal tekanan hidup atau justru gaya hidup gitu ya, kalau soal pinjol atau pinjaman daring ini? Ini apa nih, tekanan hidup atau gaya hidup nih? Kayaknya dua-duanya deh Mbak. Tadinya Gaya gaya hidup. hidup, tadinya gaya hidup, awalnya gaya hidup, tapi ketika muncul kebutuhan, akhirnya menjadi tekanan hidup. Iya. Kalau yang gali lubang dan tutup lubang itu bisa jadi tekanan, karena kan dia misalnya udah ditekan pinjol yang satu, kemudian ditagih-tagih terus pinjol lagi yang Iya. lain gitu kan, untuk menutupi yang pinjol yang sebelumnya. Padahal itu kan berbahaya, dia gali lubang tutup lubang gitu. Ya cukuplah hidup sederhana saja Iya, ya. betul. Sesuai Kalau dengan kemampuan. penghasilan dan Iya, kemampuan. kemampuan masing-masing. Kalau misalnya kita merasa nggak cukup ya itu makanya gitu Benar. kan. Makanya kadang bukan cuma dari pinjaman daring ya, orang-orang kadang juga minjam sama teman akhirnya ya kan, sama keluarga terdekat gitu. Terus Saya juga- ini sorry, kita ada beberapa masyarakat yang kalau buat konsultasi ke kami itu, jadi kadang-kadang sebenarnya butuhnya misalnya nih hanya 20 juta. Tapi kan yang namanya marketing kan pengennya kan calon debitur ini minjamnya gede ya. Benar. Banyak. Jadi pasti akan bujuk lagi nih, apalagi melihat background yang calon debitur ini kan ternyata bagus gitu. Iya, Penghasilannya besar, kemudian riwayat kreditnya juga baik gitu. Nah, padahal tadinya misalnya katakan saja namanya siapa ya? namanya Dimas misalnya. Ya, Pak Dimas misalnya. Pak Iya. Dimas ini hanya butuh 20. Tapi dari marketing, Bapak bisa nih minjam sampai 150 juta. Nah, ini nih Iya. Ada terkadang apa ya, trik bujuk rayu ya. betul. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau pengen berhutang, pinjamnya sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Jangan malah ditawarin lebih. Wah, iya nih dapat boleh deh lebih. Nah, jangan sampai kita terbujuk teriming-iming gitu. Karena kan pastinya hutang itu kan wajib kita bayar, wajib kita Benar. selesaikan seperti itu. Oh, berarti salah satunya juga itu ya Iya, ciri-cirinya. salah ya. satunya itu bukan ciri-cirinya sih, tapi maksudnya kebiasaan dari masyarakat kita ini masyarakat. sendiri yang tadinya butuhnya hanya sekian untuk berhutang, tapi karena teriming-iming gitu, jadi minjam lebih dari yang dia butuhkan. Nanti bayarnya repot. Iya benar sih. Tapi ini kan ada apa ya? Saya juga sering download aplikasi gitu kan. Terus setiap kita masuk ke aplikasi itu sering banget ya muncul iklan-iklan Benar. pinjaman daring Betul. gitu. Kan. Gratisan Dengan suku bunga kecil gitu ya. Cukup perlu KTP. Diawasi oleh OJK. Tapi mereka tuh bisa ya pakai nama OJK meskipun mereka tuh ilegal sebenarnya. Bisa diiming-imingi seperti itu. Atau memang mereka tuh situs resmi gitu. Itu kebanyakan sih ilegal itu Mbak. Kalau itu kan bisa mereka untuk menarik konsumen atau masyarakat bahwa mereka bisa meniru ataupun membuat akun yang mirip dengan yang aslinya atau yang berizin. Kan mereka tahu nih yang berizin itu yang mana aja. Kan cuma 97 itu yang berizin. Betul. Terus mereka buat yang kayak mirip, hanya beda dikit. Kalau kita sebagai konsumen yang nggak hati-hati, nggak waspada, ini berizin nih gitu kan, tapi ternyata itu nggak berizin walaupun mereka bilang berizin OJK gitu kan, karena penawaran untuk yang berizin itu nggak boleh lewat kanal-kanalnya seperti itu. Iya. Lagian juga di OJK kan udah ngeluarin ketentuan baru nih, POJK nomor 22 tahun 2023. Jadi setiap pelaku usaha jasa keuangan itu mereka dilarang mencantumkan logo OJK. Oh, Jadi malah kebalikannya ya. Iya, jadi kalau sudah misalnya masih pakai logo OJK, masyarakat harus hati-hati. Oh, ini kan dari logo aja udah kelihatan kayak gitu. Iya, tapi kalau orang awam biasanya kan ngelihat logo OJK berarti udah resmi gitu ya, legal ini. Ternyata padahal belum tentu. belum gitu tentu. ya. Oke, kalau dari berdasarkan data OJK nih, karakter korban dari pinjaman daring ini biasanya dari kalangan yang berpendidikan atau malah justru yang minim literasi gitu? Kebanyakan sih memang yang minim literasi, tapi ternyata yang berpendidikan pun ada juga. Karena terkadang di satu sisi namanya berhutang itu
harga diri juga ya. Benar. Jadi kalau minjam ke teman, misalnya butuh cepat, mau minjam ke teman kayaknya malu gitu. Jadi ya mau nggak mau akses pinjol. Kan balik lagi tadi yang Mbak bilang kan, gaya hidup ataupun tekanan hidup kan, mau dia berpendidikan atau yang enggak atau minim literasi, itu ya bisa kena semua. Kalau dia udah gaya hidupnya yang nggak sesuai dengan dia yang sebenarnya gitu kan, terus kemudian ada tekanan juga. Benar, bisa mengakses itu semua. Semua gitu. orang bisa terjebak gitu Iya, ya. semua orang, siapapun gitu. Atau malah yang minim literasi pun juga betul. masih bisa terjebak gitu. Ternyata banyak banget banyak banget ternyata ya situs pinjaman daring yang ilegal gitu kan, sampai 13.000, dan ini tentu menjadi perhatian serius untuk kita ya, dan juga jadi hati-hati nih. Tadi kata Mbaknya malah yang ilegal itu yang ada logo OJK-nya gitu ya. Oke, kita bakal break dulu, nanti kita bahas lagi setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Kak, kata-katanya dong, Kak. Singkat saja, buat kalian yang masih judi online, stop. Karena itu tidak akan membuat kalian kaya, tapi bisa membuat kalian semakin sengsara. Paham? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia.
hari dengan langkah pasti, penuh percaya diri untuk mengejar mimpi. Ayo kawan semua menabung bersama demi menggapai cita dan masa depan kita. Kejar, ayo kejar, satu rekening, satu pelajar. Ayo kejar semua cita-citamu, janganlah kau ragu. Kejar, 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 kejar. Ayo kejar, 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 kejar. Ayo kejar satu rekening, satu pelajar. Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Sekarang tuh kan banyak juga ya muncul modus pinjol berkedok investasi lah. Kadang-kadang misalnya ditawarin modal usaha yang kecil tapi ternyata suku bunganya mencekik gitu kan. Gimana sih OJK melihat tren ini? Apakah ada langkah pencegahannya yang harus dilakukan kita sendiri atau gimana? Oke, dari OJK sebenarnya kita ada aturan ataupun ketentuan ya terkait pemberian pinjaman daring ini ya. Kalau untuk suku bunga itu maksimal dan dendanya itu maksimal 100% dari pokok ya. Dari pokoknya yang dia pinjam itu nggak boleh lebih dari itu kalau yang dari Selama aturan 24 kita. bulan juga. Dan selama maksimal itu 24 bulan, jangka waktunya nggak boleh lama kalau untuk pinjaman online. Kalau untuk pinjaman online gitu. Pindar ya Bu ya. Pindar. Oh, ya, pindar. Ya, pindar. benar. Masih Oke. ini. Kalau misalnya ada seseorang nih yang sudah terjebak Oke. dengan pinjaman baik itu legal dan juga ilegal dan tidak mampu membayarnya, itu kayak gimana itu? Apakah ada perlindungannya nanti atau diberi kemudahan atau seperti apa gitu? Kalau yang legal nih ya, kita legal dulu nih. Oke, kalau legal itu kan ada ketentuan ataupun aturan bahwa dia bisa meminta waktu gitu kan, baik di perbankan atau di pindar ini minta waktu atau jangka waktu semacam restrukturisasi lah terkait pembiayaannya itu dia minta jangka waktu diperpanjang ataupun bisa jadi cicilannya diperkecil gitu kan, dan jangka waktu itu sih kalau yang untuk ininya. Kalau masih ada itikadnya untuk melunasin. Iya. Tapi kalau memang dia nggak mau bayar tadi kan, kalau nggak mau bayar ya yang jelas dia akan mendapatkan catatan hitam. Mau minjam lagi di kemudian hari dia nggak akan bisa. Jadi di kemudian hari dia pengen minjam lagi, ya mau nggak mau kalau pengen istilahnya memulihkan nama baiknya, dia harus selesaikan kewajibannya seperti itu. Dan itu lama Mbak. Setelah pelunasan itu jadi kan masuk semua data terkait dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK itu masuk ke sistem layanan informasi keuangannya OJK atau SLIK. Kalau dulu zaman dulu banget itu dikenalnya BI checking, sekarang OJK checking gitu kan. Nah itu semua datanya tuh masuk di OJK gitu kan. Kalau dia tidak bayar ya berarti kan catatan buruk yang kata Mbak Flora tadi gitu kan. Dan memperbaiki itu nggak bisa langsung hapus atau pemutihan itu nggak ada gitu meskipun kan. dia sudah melunasi itu tapi masih ada catatannya gitu. Betul. Ya? Riwayatnya masih ada. Tapi mungkin lembaga jasa keuangan ini kan memberikan memberikan penilaian juga. Oh, sudah 25 bulan nih seperti itu. Biasanya setelah 24 bulan mereka akan bisa dipulihkan seperti itu. Tapi 24 bulan dulu gitu. Riwayatnya itu udah nggak tercatat lagi gitu. Ada kan. toleransi yang diberikan gitu ya. Yang penting orangnya ada niat untuk mengembalikan uangnya gitu ya. Apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya sudah terjebak pinjaman daring yang ilegal? Oke. Kalau sudah terjebak pinjaman daring ilegal, langkah pertama itu segera lunasin. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau karena kan kayaknya di setiap agama itu yang namanya berhutang itu kan harus dibayar gitu. Memang dulu sempat ada tuh pernyataan dari
salah satu menteri ya yang nyebutin nggak apa-apa nggak bayar pinjol, tapi kan kalau kita balikin ke nurani masing-masing kan kayaknya nggak mungkin ya kalau kita nggak bayar. Terus juga kalaupun mau bayar nggak boleh gali lubang tutup lubang. Jadi jangan bayar hutang yang satu dengan hutang yang baru gitu. Terus gimana kalau nggak sanggup, bunganya kegedean. Nah, ajukan seperti yang tadi disampaikan Ibu Delpa bahwa ajukan keringanan. Ajukan keringanan, apakah itu dengan cara memperpanjang periode periode pembayaran atau sehingga cicilannya bisa jadi diperkecil. Tapi itu balik ke situsnya ya, karena itu kan tadi ilegal gitu ya. Benar. Terus juga yang jelas kalau kalaupun hutangnya nggak bayar, yang jelas tidak dari sisi pinjolnya juga tidak akan menjerat yang konsumennya tadi nggak akan terjerat dengan pasal hukum atau ada ketentuan pidana yang dilanggar seperti itu. Karena kan memang sebenarnya mereka juga prakteknya kan dari praktek yang ilegal seperti itu. Tapi di satu sisi dari korbannya sendiri kalau seandainya mengalami pengancaman atau penagihan tidak beretika, itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi si pinjolnya itu kena tindakan pidana pengancaman seperti itu. Iya, itu yang bisa ditindak sama banyak polisi. Yang merebak hal-hal seperti itu ya. Tiba-tiba ketemu di jalan, kamu belum bayar utang nih. Ngeri kita ya sekarang nih ya. Jadi yang bersangkutan itu kita laporkan ke polisi dengan pengancaman. Iya, bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan pengancamannya. Ada nggak sih kayak platform atau mungkin lembaga yang bisa bantu untuk korban pinjaman daring yang dari ilegal OJK ya? Itu ada Mbak. Jadi sekarang itu ada, kalau untuk pelaporan baik penipuan ataupun yang kayak yang pengancaman dan segala macam, itu bisa ke IASC, Indonesia Anti Scam Center itu pelaporannya ke sana. Jadi masyarakat bisa mengakses ke iasc.go.ojk.go.id itu. Terus kalau seandainya ini OJK bersama dengan otoritas, kemudian kementerian, juga ada lembaga terkait gitu, itu membentuk yang namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti ini untuk menangani semua aktivitas keuangan ilegal gitu kan. Jadi di sini anggotanya ada OJK sendiri, kemudian Bank Indonesia, terus ada 10 kementerian, di dalamnya ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, kemudian ada Agama, Sosial ya, terus ada Kementerian Komdigi juga, gitu kan, yang sekarang pendidikan, terus agama ya, agama juga ada. Kementerian Perdagangan, ada 10 kementerian Mbak. Terus ada 4 lembaga. 4 lembaganya ini adalah polisi, kemudian kejaksaan, ada BIN sekarang bergabung juga, ada PPATK. Masing-masing punya tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing Mbak. Kayak yang tadi kalau ada pelaporan dari masyarakat gitu kan, terjebak pinjol ataupun kena pengancaman dari yang pinjol ilegal, itu mereka bisa melaporkan ke polisi. Polisi nanti yang akan menindaklanjuti ya, itu bisa jadi tindak pidana gitu kan, pengancaman gitu kan. Nanti akan ada kerjasama di sini, kerjasama kemudian dari polisi, karena kan ada pinjaman online apa yang mana gitu kan, cybernya yang mana, ada cyber patrolnya gitu kan. Itu nanti Komdigi yang akan menindaklanjuti situsnya ini ilegal, itu akan ditutup oleh Komdigi. OJK apa perannya di sini? Nah, OJK perannya tadi misalnya kan ada penipuan ataupun ininya, rekening yang terkait nanti di perbankan, OJK itu yang akan melakukan atau memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening-rekening milik dari penipu ataupun penipu lah ya, pemilik entitas itu dari pinjol. Berarti IASC ini juga bekerja sama dengan lintas sektor gitu ya. Betul. Banyak juga ya. Berarti memang kalau misalnya ada pengaduan bisa langsung ke sana gitu kan. Bisa. Di OJK. Dia tadi IASC ya. IASC itu .ojk.go.id gitu ya. Itu kalau ada penipuan. Kalau untuk yang sebenarnya Satgas Pasti yang ininya sih Mbak. Satgas Pasti itu Satuan Tugas Penanganan Aktivitas. Ini termasuk juga untuk judi online? Betul.
dua-duanya ya, pinjol dan judul gitu ya. Iya. Di sana gitu. Tapi dari pengalaman IASC sendiri ada nggak mungkin cerita menarik dari pelaporan masyarakat yang terjerat pinjol atau judul sejauh ini? Bisa jadi pengalaman juga untuk sharing-sharing teman-teman yang menyaksikan. Kami pernah dapat ini ya, pengaduan lah dari masyarakat. Sebenarnya sih mereka tuh konsultasi, curhat, berkeluh kesah pada saat tim kami melakukan edukasi ke daerah gitu. Jadi bapak ini cerita keponakannya masih SMA, terjerat pinjol. Terjerat pinjol dan sekarang tadinya nggak bilang, tapi lama-kelamaan akhirnya kasih tahu karena udah ngalamin gangguan psikologis dan perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Kok bisa sampai karena mungkin sedemikian ditagih gitu ya? tertekannya dia. Lagian juga di satu sisi kan dia masih muda juga ya, masih remaja seperti itu. Jadi bahaya pinjol ilegal ini bisa sampai segitunya. Bahkan pernah ada kami diceritakan juga nih bahwa ada mahasiswa yang laporin pinjol. Jadi emang saya yakin ada sebagian masyarakat kita ini yang mungkin berpikirnya sama kayak adik mahasiswa ini. Jadi mahasiswa ini memang sengaja minjam pinjol tapi nggak mau bayar. Dia sengaja bikin akun baru dan sebagainya. Tapi itulah lihainya pinjol itu, bisa melacak sampai ke dosen. Wah, tadinya dilacak sampai orang tuanya. Pribadi ya? Benar, dilacak sampai orang tua, sama orang ke nomor orang tuanya, dikirimkan foto orang tuanya sudah diedit. Ya namanya orang tua, sama anaknya dimaafkan toh, papa mamanya pasti memaafkan gitu. Tapi karena masih diabaikan penagihan pinjol ini, pinjolnya nyari sampai ke kampus dan ketemulah akun dosennya. Dikirimlah itu foto dosennya yang diedit. Ya dosennya nggak terima dong. Kalau dosennya udah nggak terima, artinya kan kehidupan perkuliahan si adik mahasiswa tadi gimana? Selesai. Kayak gitu. Jadi itu banyak perlakuan diri sendiri gitu. Jadi ya harus hati-hati gitu. Jangan sengaja pinjol, nanti pinjolnya bisa cari kemana. Sama juga kayak kami juga sempat dengar ini ya, kisah ya, di salah satu kampus di Provinsi Bengkulu ini. Jadi adiknya dia itu dipinjemin KTP sama temen kampusnya dengan alasan pinjam dong, bantu mau beli belanja di salah satu marketplace, mau pakai pay letter gitu. Tapi memang niatnya nggak mau bayar. Ya mikirnya mau emang sampai ke sini, sampai ke Bengkulu si penagih pay letter itu. Cuman harus diingat, minjam pay letter itu kan sebenarnya minjam di perusahaan pembiayaan, dan itu akan tercatat di slip yang disampaikan Ibu Delpa tadi, di informasi debitur. Suatu hari nanti saat misalnya nih si adik mahasiswa sudah lulus kuliah, mau kerja, terus pengen katakanlah minimal nyicil handphone deh, nyicil handphone kan dicek tuh riwayat kreditnya, malah nggak bisa nanti karena masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Seperti sama itu. kayak anak muda zaman sekarang yang udah mulai ngambil KPR gitu kan. Itu kan juga ini ya, terlihat gitu kan riwayatnya ya, pinjaman atau enggak gitu kan, apakah mandek atau enggak, atau terlancar atau enggak gitu ya. Berarti serius itu dampaknya ya untuk semuanya. Mungkin dari Mbak sendiri ada nggak tips praktis agar kita atau keluarga terhindar dari jebakan digital, pinjol dan juga judul? Kalau terkait dengan keuangan ya Mbak ya, tadi kan sebenarnya udah berulang kali kita sampaikan tadi bahwa memang kalau kita membutuhkan dana atau memang untuk sesuai dengan perhatikan kemampuan kita untuk melakukan pembayaran. Terus kalau kita meminjam itu jangan untuk yang keperluan konsumtif, tetapi memang untuk keperluan produktif, misalkan untuk modal usaha dan segala macam. Terus meminjamlah di entitas ataupun lembaga yang berizin. Kalau pinjol berizin, ataupun di lembaga keuangan yang lainnya. Itu Mbak. Oke, dari Mbak Flora ada yang mau ditambahkan Mbak Flora? Baik. Intinya sih di diri kita sendiri kita harus disiplin mengatur perencanaan keuangan dengan baik. Jadi jangan sampai ketika kita dapat ada penghasilan terus langsung foya-foya. Kita harus ingat menyiapkan kondisi-kondisi darurat. Terus juga bergaya sesuai dengan kemampuan.
Benar-benar. Bergayalah sesuai dengan kemampuan. Ya Bang Dedi ya. Yes, ya. Kalau misalnya kita udah pinjam gitu kan, pakai KTP gitu ya syaratnya gitu ya. Untuk keamanan KTP kita sendiri itu yang beredar kepada pelayanan publik, apakah memang terjaga keamanannya atau gimana? Kalau yang berizin itu terjaga Mbak, dan mereka kita dilarang untuk menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan dari yang bersangkutan kepada pihak lainnya. Nah, yang beredar itu, yang sering itu karena ilegal itu, jadi kan mereka saling bertukar informasi. Benar, iya sih. Jadi memang kalau misalnya dia legal ya pasti terlindungi gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ilegal ya wallahu alam, kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Oke, ternyata sekarang kita tahu ya kalau misalnya OJK dan juga IASC ini Indonesia Anti Scam Center ya. Scam Center yang siap lindungi kita dari bahaya scam dan juga dari pinjaman bodong sampai juga judi online nih. Nah, jadi bisa langsung melapor ke sana nih. Terima kasih banyak buat Mbak Delva dan juga Mbak Flora yang sudah hadir hari ini dan juga menambah wawasan kita ya, bahwa ternyata banyak juga situs ilegal yang beredar di luar sana. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai karena terdesak akhirnya pinjam di situs yang ilegal gitu kan ya. Carilah situs resmi, dan juga kalaupun pinjamlah sesuai dengan porsi kamu, kemampuan kamu ya. Jangan tergiur tiba-tiba pengen nambah lagi akhirnya kamu sendiri yang nanti bakal kewalahan gitu kan. Semoga ini juga bukan jadi hal yang FOMO juga untuk teman-teman ya, terkhususnya judol dan juga pinjol. Anak-anak muda juga jangan asal klik dan juga jangan gampang percaya. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan, bye bye.